Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Sekarang kita akan mengunjungi sebuah candi atau salah satu candi terindah di Jawa Timur, yakni Candi Jawi yang terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Ketika kita baru datang ke tempat ini saja sudah bisa melihat kemegahan dari Candi Jawi ini. Ditambah lagi hawa yang memang cukup sejuk di daerah Prigen Pasuruan ini menambah suasana yang cukup menyenangkan. Ketika kita masuk pun kita langsung disambut dengan adanya parit yang berisi air atau kolam seperti ini. Ini bukan buatan zaman modern teman-teman, akan tapi memang parit atau kolam ini sudah ada semenjak dulu, yaitu bersamaan dengan pembangunan dari candi ini. Penemuannya juga berbarengan dengan diadakannya ekskavasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ketika itu, yaitu ketika tahun 1938. Kolam atau parit keliling ini memiliki dinding berbahan bata merah pada kedua sisinya, dan parit ini terletak 3,5 meter dari dinding batur sebelah kanan ini dengan lebar 3,5 meter pula. Sisi dalam parit memiliki panjang 37,93 meter, sedangkan sisi luar 46,6 meter. Sama dengan dinding batur, dinding parit juga memiliki ketebalan 90 cm dengan ketinggian kurang lebih 2 meter dari dasar kolam. Ini adalah tangga naik ke Candi Jawi. Dan ini adalah papan pengumuman Candi Jawi, menandakan bahwasanya situs ini adalah situs yang dilindungi oleh pemerintah. Sekarang kita akan naik ke Candi Jawi ini teman-teman. Ketika kita mulai untuk masuk kawasan Candi Jawi, kita sudah disambut dengan Candi Perwara. Namun candi ini hanya tersisa satu buah, yaitu yang terletak di sebelah timur Candi Induk. Sangat disayangkan memang yang tersisa hanya reruntuhannya saja. Dan ini adalah Candi Induk yang dimaksud. Candi Jawi ini merupakan bangunan megah menjulang tinggi dengan bentuk arsitektur yang merupakan perpaduan antara Siva dan Buddha. Merupakan gambaran dari sebuah candi yang didedikasikan kepada sang raja pemersatu, yakni Raja Kertanegara. Kertanegara merupakan raja terbesar dan terakhir dari kerajaan Singhasari. Dia adalah merupakan mertua dari Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama Majapahit. Jauh sebelum Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya untuk mempersatukan Nusantara, Kertanegara inilah yang mencetuskan pertama kali untuk mempersatukan wilayah Nusantara di bawah panji-panji kerajaan Singhasari. Candi Induk ini merupakan bangunan terutuh yang dapat disaksikan dengan tinggi 24,5 meter dan denah persegi panjang berukuran 14,2 meter kali 9,5 meter. Sekarang kita akan menaiki tangga candi ini menuju Garbagara atau bilik candi yang berada di dalam ini.
Ini ruangan di dalam bilik candi, terdapat sebuah yoni. Yoni ini cukup bagus dan pengerjaannya cukup halus. Ini ditopang dengan adanya naga raja di bawahnya, menopang cerat yoni. Melihat indahnya yoni ini yang ditopang dengan naga raja di bawah ceratnya, mengingatkan kita akan yoni yang berada di situs Klinterjo atau situs Pre-Kahuripan. Namun yoni yang berada di Candi Jawi ini ukurannya lebih kecil, dan kita cukup senang sekali. Di sini suasananya cukup sejuk, di dalamnya juga cukup bersih, tertata. Menurut cerita dalam kitab Negara Kertagama, di dalam bilik candi ini tidak hanya terdapat yoni, tetapi juga ada arca Buddha Maha Aksobhya yang sangat indah, tapi keberadaannya sekarang sudah tidak ada lagi. Empu Prapanca menuturkan dalam Negara Kertagama Pupuh 55 bait ketiga tentang sebuah bangunan yang dinamakan Jajawa, dan di Pupuh 73 bait ketiga disebutkan kembali olehnya tempat yang sama dengan sebutan Jawa-Jawa. Tempat ini dihubungkan dengan Raja Kertanegara. Hal ini disebut oleh Prapanca dalam Pupuh 56 bait pertama, yang menyatakan bahwa bangunan tersebut dibangun oleh Kertanegara, yang kabarnya ketika sang raja mangkat didharmakan pula di tempat ini. Di kemudian hari, Jajawi ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Candi Jawi. Di dalam kitab Negara Kertagama juga disebutkan bahwasanya Empu Prapanca ini menemani Raja Hayam Wuruk berkeliling wilayah kerajaan untuk mengunjungi candi dan tempat-tempat peribadatan lainnya. Salah satunya adalah Candi Pendarmaan yang dikenal dengan nama Jajawi ini. Kunjungan ini dilakukan pada tahun 1359 Masehi sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada sang kakek, yakni Raja Kertanegara. KKW Negara Kertagama juga menceritakan bahwasanya Candi Jawi ini pernah mengalami kerusakan yang cukup parah akibat tersambar petir pada tahun 1253 Saka atau 1331 Masehi. Dalam peristiwa ini, Arca Maha Aksobhya dikabarkan hilang akibat bagian dalam candi disambar petir. Kemudian pada tahun 1332 Masehi, Candi Jawi ini berhasil dibongkar kembali oleh Kerajaan Majapahit. Ini kalau kita lihat di depan candi ini, di atas pintunya terdapat kala dengan wajahnya yang menceramkan, dengan rambutnya yang awut-awutan. Biasanya digunakan dulu untuk menolak bala. Kemudian di depannya itu ada dua relung, biasanya diisi oleh arca, akan tapi sekarang sudah tidak ada lagi arcanya. Ragam hias candi induk ini memang cukup menarik. Di samping juga artefak yang menghiasi sudut-sudut candi. Sementara itu juga tangga candi dihiasi dengan penampil dan pipi tangga berhias relief singa pada kedua sisinya. Sehingga memang layak sekali tempat ini dinamakan sebagai salah satu candi yang terbaik di wilayah Jawa Timur ini. Bentuknya yang tinggi dan ramping mengingatkan kita akan bentuk Candi Prambanan di Jawa Tengah. Dari sisi atas ini, sisi tangga candi, kita bisa melihat Candi Perwara yang tadi. Candi ini berdenah persegi panjang berukuran 28,74 meter kali 4,7 meter.
dengan dua buah penampil pada sisi barat yang menandakan bahwasanya Candi Perwara ini menghadap ke arah Candi Induk. Candi Perwara terbuat dari material batu andesit pada lapisan batu permukaan dan batu isiannya berupa batu bata yang di tengah itu. Kita bisa lihat dari sisi atas. Untuk ketinggian struktur yang tersisa sekarang ini bervariasi antara 40 sampai 80 cm. Demikian teman-teman liputan kami tentang kemegahan dan keindahan Candi Jawi yang bisa kita saksikan sampai sekarang ini. Semoga liputan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam melestarikan kebudayaan dan peninggalan nenek moyang kita. Rahayu.